Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Elina Hafijah MPD, salah satu dosen di program studi pendidikan IPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait bagaimana gambaran mata kuliah Fisika Dasar 1, yang mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di program studi pendidikan IPA. Nah, mata kuliah ini terdiri atas 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Jadi mahasiswa tidak hanya belajar di kelas, namun juga melakukan praktikum di laboratorium. Mata kuliah ini akan membahas beberapa topik awal, karena dia berada di mata kuliah di semester 1, dia akan membahas kembali konsep-konsep fisika yang sudah dipelajari di sekolah menengah sebelumnya, kemudian dibahas secara lebih mendalam dan secara runut bagaimana konsep itu ditemukan. Nah, adapun materi yang akan dipelajari di mata kuliah ini terkait kinematika gerak yang terdiri atas gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, gerak melingkar, gerak parabola, kemudian dilanjutkan dengan dinamika partikel, yang mana di sana termasuk hukum Newton di dalam dinamika partikel, usaha dan energi, serta bagian akhir yaitu mekanika fluida, baik fluida statis maupun fluida dinamis. Nah, pada mata kuliah ini akan menunjang beberapa CPL Prodi, diantaranya merencanakan dan mengevaluasi pembelajaran dengan menggunakan prinsip dasar manajemen, dan juga menghasilkan produk sains dengan memanfaatkan ipteks untuk menyelesaikan masalah, dan juga menunjukkan keahlian dalam mengajar dengan mengintegrasikan konten IPA, keterampilan pedagogik, sarana dan prasarana fisik maupun digital. Nah, berdasarkan CPL yang ada, kemudian dibuatlah 2 CPMK pada mata kuliah ini, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis hubungan antara konsep kinematika dan dinamika gerak dengan perubahan energi untuk menyelesaikan masalah terkait usaha. Yang kedua, yaitu mahasiswa mampu mendesain suatu makalah, bahan presentasi, dan rencana proyek yang sesuai dengan bahan kajian kinematika partikel, dinamika partikel, usaha energi, serta mekanika fluida. Nah, mata kuliah ini juga merupakan mata kuliah berproyek, jadi nilai akhir, nilai UAS berupa proyek mahasiswa. Sedangkan penilaian tugas itu terdiri atas tugas makalah dan tugas sehari-hari. Dan juga 1 kali UTS, sehingga 3 kali tugas ditambah 3 kali UTS dan 4 kali UAS dibagi dengan 10, itu merupakan nilai akhir mahasiswa pada mata kuliah ini. Nah, mata kuliah ini menggunakan beberapa referensi utama, diantaranya ada buku Mikrojudin Abdullah yang dari ITB dengan judul Fisika Dasar 1 berupa e-book, dan juga beberapa buku ajar yang sudah ditulis oleh pengajar, yaitu Elina Hafijah, Misbah, dan Subhan An-Nur, buku ajar Fisika Dasar 1, dan juga buku ajar yang sudah ditulis terkait Fisika Dasar oleh Dr. Suyitno MPD. Nah, referensi pendukung yaitu berupa artikel dari beberapa jurnal yang relevan dengan pembahasan ini. Di dalam mata kuliah ini juga biasanya pengajar akan mengajarkan tidak hanya real laboratory, tapi juga beberapa virtual laboratory. Pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 10, mahasiswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok, yang setiap kelompok nanti di awal akan dijelaskan oleh pengajar. Mereka akan mendapatkan 1 topik bahasan masing-masing, akan menyelesaikan bagaimana konsep per topik itu, apa saja konsep, teori, prinsip, hukum dalam sub yang menjadi beban ataupun menjadi tanggung jawab kelompoknya. Setelah pemaparan itu, mereka akan memaparkan bagaimana rancangan proyek yang mereka buat. Setelah itu, biasanya pengajar akan kembali membawa mereka mendalami konsep tersebut supaya lebih runut dan menelusuri bagaimana konsep itu ditemukan. Nah, setelah sampai pertemuan 10, baru dilakukan UTS biasanya, untuk melihat sejauh mana pengetahuan yang sudah mahasiswa dapatkan. Setelah UTS, dilanjutkan di pertemuan selanjutnya, yaitu bagaimana mahasiswa merancang proyek, diskusi di kelas, bagaimana proyek itu menerapkan prinsip fisika dasar satunya. Nah, setelah itu baru setelah proyek mereka siap, akan dipresentasikan kembali proyeknya dan diuji coba, apakah itu sesuai dengan konsep fisika yang ada, baru dia menjadi nilai akhir mahasiswa.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana jalannya perkuliahan Fisika Dasar 1 ini pada pertemuan ke-10. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, tadi udah ya terkait kelompok 10 tadi sudah mempresentasikan terkait fluida dinamis. Nah, hari ini kita kembali, mungkin tadi sudah kalian dapatkan beberapa konsep terkait fluida dinamis, diantaranya tadi ada hukum Bernoulli, terus kontinuitas. Oke. Nah, kalau kita bicara fluida dinamis, kalian pernah main layangan? Pernah. Apalagi yang cowok-cowok ya, pasti pernah main layangan. Kira-kira menurut kalian kenapa layang-layang bisa terbang? Oke, angin. Ini bilang angin, ada yang beda selain angin? Ada tekanan? Dari mana tekanan? Oke, kalau kalian bilang layang-layang karena angin, sekarang kalau pesawat terbang kenapa? Kan tadi layang-layang bisa terbang katanya karena kan adanya angin. Kalau pesawat bisa terbang karena ada apa? Karena adanya gaya angkat sayap. Gaya angkat. Nah, iya tadi dijelaskan karena ada gaya angkat dari pesawat-pesawat. Tapi tahu nggak kenapa itu ada gaya angkat? Karena kecepatan dari sayapnya itu kalau yang di bagian yang lebih panjang itu bakalan lebih cepat. Kalau yang di bagian lebih pendek itu tuh karena kecepatan udara lebih lambat. Jadi itu ada gaya dorong dari bawah ke atas, terus gaya angkat di atas. Oke, ada gaya angkat, ada bagian bawah atas ya. Tapi pernah ngerti lah kenapa di layang-layang akibat ada angin, di pesawat ada gaya angkat. Berarti di layang-layang tadi gaya angkat juga lah kira-kira. Kenapa begitu menyebutkan contoh fluida dinamis, kalian bilang pesawat karena gaya angkat. Kenapa nggak pernah bilang masalah layang-layang? Karena beda berat. Iya nggak? Iya nggak? Maksudnya biasanya kan seperti itu. Benar jawaban kawannya tadi, tapi pernah nggak berpikir bahwa kenapa sayap bisa naik dan turun? Tadi karena ada gaya angkat, apakah serta-merta langsung karena ada gaya angkat? Tadi kata kawannya ada? Ada apa tadi? Diulang? Ada kecepatan udara. Oke, ada kecepatan udara yang berbeda jarnya. Kayak apa cara membuat kecepatan berbeda? Sekarang kalau ini supaya mungkin, berarti kan tadi ada juga yang sebelah sini bilang, oh perbedaan tekanan Bu, ada bilang kecepatan, ada tekanan. Nah sekarang kalau misalnya nih, kita hendak menyelidiki bagaimana hubungan kecepatan dengan tekanan. Oke, bagaimana menyelidiki kecepatan antara hubungan antara kecepatan dan tekanan? Ada dua kotak, misalnya kotak kiri dan kanan, yang terlihat sangat jelas berbeda apanya? Isinya. Oke, kalau misalnya ini pembatas keduanya ibu buka, apa yang akan terjadi? Yang mana kemana? Hah? Yang merah mengisi yang biru. Udah pasti tahu loh, bujur lah itu terjadi. Kalau hendak pembuktian, kita coba. Kalau misalnya ini kan mirip ya seperti PowerPoint kita tadi. Kalau ibu lepaskan pembuktian, tapi kayaknya jawaban kalian tadi sudah hampir benar. Karena sudah, oke. Benar? Benar ya? Nah, oke. Berarti, oh benar Bu, ternyata bahwa yang merah akan mengisi kekosongan pada yang biru, gitu. Kalau ibu bilang, berarti tadi sudah terlihat bahwa ini akan pindah ke sini. Kalau kita asumsikan, dengan nah, apa hubungannya maknanya ketika ini berpindah dengan aliran partikel tadi? Apa hubungan antara tekanan dengan aliran partikel? Siapa yang bisa? Boleh? Apa hubungannya berarti? Oke, berarti apa hubungan antara tekanan dengan aliran partikel? Berarti partikel tadi mengalir dari tekanan yang mana ke yang mana? Tekanan tinggi ke rendah. Oke, tekanan tinggi ke rendah. Berarti ini lebih tinggi.
tinggi. Berarti ini kita katakan misalnya P1, ini P2. Berarti P1 ini lebih besar daripada P2. Oke, dapatlah bahwa ternyata tekanan itu akan mengalir dari yang tinggi ke rendah. Ini terlihat bahwa ketika ini banyak partikel, ini indikasi biasanya. Kalau makin banyak jumlah partikel, di situ tekanan di dalam suatu ruangan itu cenderung akan lebih besar dibanding yang lebih sedikit. Jadi kalau ketika ini dibuka, pasti dia akan mengisi yang sini. Oke, berarti tekanan mengalir dari yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Bener lah, Bu. Untuk pembuktiannya, silakan masing-masing orang ambil 2 buah kertas bebas HPS atau kertas di bukunya juga boleh. Masing-masing udah pegang? Dah, baca instruksinya. Yang pegang 1 orang, jangan berdua. Jadi 1 orang 2 kertas. Terus apa ajarnya? Oke, secara vertikal, kemudian kalian tiup di tengahnya. Kira-kira apa yang akan terjadi? Nah, oke. Apa yang akan terjadi kira-kira kalau ibu tiup, kertasnya bakalan kayak gini atau saling mendekat? Hah? Mendekat? Oke. Benar? Terbukti nggak? Kau tangannya jangan ikut bergerak. Pokoknya kalau nggak percaya, udah aja. Niupnya dari atas, jangan dari samping. Niupnya dari atas. Ini karena kipas angin nih kayaknya. Mendekat? Oke, mendekat. Kalau mendekat berarti ada aliran kan kayak tadi? Ah, benar? Berarti pergerakannya dari mana ke mana? Enggak, berarti kan ini pergerakannya kan dia mendekat kayak gini kan? Berarti kan ada perbedaan lah kalau terjadi pergerakan tadi. Ada perbedaan apa? Tekanan. Tekanan di dalam dan di luar. Dalam mana? Dalam di antara 2 kertas ini kan? Dan di luar kertas. Sekarang ibu tanya, tekanannya berarti besaran yang mana? Tadi aliran katanya dari mana ke mana? Tinggi ke rendah. Pergerakannya kayak gimana? Dari sini ke sini lah. Berarti yang tekanannya tinggi yang di mana? Oke, jangan salah. Berarti tekanannya lebih tinggi yang di luar. Nah, sekarang kalau berarti berarti ini bergerak lah. Berarti yang kalian lakukan ketika meniup di sini membuat tekanannya menjadi lebih apa? Rendah. Apa yang kalian lakukan ke sini? Istilahnya loh. Meniup itu berarti merubah apa? Merubah apa? Maapai partikelnya nih? Mendorong. Berarti merubah apa? Kecepatannya. Berarti kecepatan partikel yang awalnya di sini kada punya tenaga untuk bergerak, kalian diberi berarti kecepatannya makin besar. Tapi ketika kecepatannya makin besar berarti apa? Ya, karena tadi terbukti ininya bergeraknya ke dalam. Berarti kan tekanan di luar kertas itu lebih besar daripada tekanan di antara kedua kertas, ya kada? Berarti kan hubungan yang pertama yang bisa kita temukan itu adalah benar? Kecepatan berbanding terbalik dengan tekanan. Atau V sama dengan seper V, berbanding atau sebanding. Benar? Bisa dipahami dulu di sini? Oh ya, ada, sorry. Nah, V sebanding dengan 1/V. Kayak bujur kan aja. Oh iya, berarti kita sudah punya 2 kata kunci. Ini pembuktian di fluida dinamis bahwa aliran itu hanya akan terjadi kalau ada perbedaan. Pertama tadi sama sekali kotak tadi, perbedaan tekanan. Dia akan mengalir dari tinggi ke rendah. Habis itu tekanan akan berubah kalau adanya perubahan kecepatan sebanding atau berbanding terbalik? Oke, berbanding terbalik dengan tekanan. Ini Nahjar contohnya yang lain. Nah, ini kemarin mirip, makanya kenapa di kontinuitas kan bilangnya
Kontinuitas bilang bahwa wah, luas penampang dengan kecepatan itu berbanding terbalik. Lihat. Nah, luas penampang tapi ini ketika dia berarti kan di sini pergerakannya kecil, pergerakannya lebih cepat karena luas penampangnya kecil sehingga tekanannya lebih rendah dibandingkan di sini. Nah, ini pergerakannya lambat, kecepatannya lebih lambat, tapi tekanannya menjadi lebih tinggi. Nah, itu yang akan kalian jawab di maksudnya ini mirip nah Bu, berarti apa hubungan percobaan meniup kertas tadi dengan pesawat? Berarti di pesawat tadi seperti kejar kawannya tadi, ya lah. Berarti kan pesawat tuh hanya akan bisa naik kalau ada perubahan tekanan dan perubahan untuk menciptakan kan secara merta pesawat tuh kayak kita juga istilahnya di sini, misalnya di sama-sama berada di wilayah yang sama, dia nggak mungkin terangkat kan kalau dia tidak merubah kecepatan dan juga kecepatan siapa? Kecepatan angin. Iya nggak, kecepatan angin yang ada di sekitarnya. Baru nanti ketika kecepatannya berubah, muncullah perbedaan tekanan. Nah, kira-kira menurut kalian bagian pesawat apa yang dapat bergerak dengan cukup dinamis? Karena tadi kertas yang bisa bergerak kayak gini. Kalau pesawat berarti yang cukup dinamis untuk bisa bergerak sayapnya. Makanya, nah untuk menghasilkan kecepatan udara di sekitar sayap itu berubah, maka dia perlu apa? Ayo, kayak pesawat tuh biasanya yang ini udah pernah nih, kalau nggak salah ada beberapa mungkin yang udah pernah naik pesawat. Ya oke. Kira-kira gimana caranya supaya bisa merubah kecepatan anginnya? Iya, sayapnya itu kan ada dorongan kan? Dorongannya berarti dari mana? Mesin. Mesinnya itu dia bukan untuk menaikkan pesawat, si mesin. Ya, menceratkan dan mendorong udara supaya pergerakan udara kan dia punya sekian knot ya. Merubah arah udara di sekitar sayap pesawat supaya ya terjadi perbedaan kecepatan di atas dan di bawah sayap pesawat. Makanya kan antara take off dan landing bukaan sayap itu bergerak-geraknya itu merubah arah kecepatan supaya memunculkan perbedaan tekanan. Ketika terjadi perbedaan tekanan baru tadi kata kawannya muncul namanya gaya angkat. Karena gaya angkat hanya muncul kalau ada perbedaan tekanan. Oke. Kalau nggak percaya, misalnya ini contoh yang lain saja lagi. Kalau tadi 2 kertas, sekarang 1 kertas juga sama harusnya. Kalau kalian pegang secara gini, kalian tiup di atasnya, apa yang akan terjadi? Nah, pegangi kayak gini, tiup. Berarti yang terangkat itu, ya. Kalau kalian tiup, ya kan? Kalau di bawah yang kalian tiup boleh nggak? Kalau mau di bawah juga misalnya, kalau nggak, harus di atas saja, di atas saja. Itu loh maksudnya. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Bahwa ternyata karena itu kalian tahu bahwa hubungannya itu harus ada hubungan. Karena selama ini tadi juga yang dipaparkan oleh kelompoknya kan udah bilang, oke, contoh Bernoulli itu adalah pada pesawat gitu kan. Dia menerapkan adanya perbedaan kecepatan dan perbedaan tekanan, makanya muncul gaya angkat. Maksud Ibu, kita mungkin harus tahu dulu kenapa bisa muncul seperti itu. Kan kalian biasanya dapat di buku, V-nya di sini lebih kecil, di sini V-nya lebih besar. Kenapa? Ya tadi karena ketika perbedaan kecepatan akan membuat perbedaan tekanan. Begitu kira-kira.
Ini yang kemudian kalian kenal dengan persamaan gaya angkat berdasarkan hukum Bernoulli. Bernoulli bilang bahwa tekanan pada keadaan 1 dan pada tekanan keadaan 2 itu selalu konstan. Nah, Bernoulli juga kemudian memperhatikan kalau kita bilang dia harus memperhatikan massa jenis kalau dia pada fluida yang berbeda jenis. Massa jenis pertama, kedua, habis itu kecepatan pada titik 1, tinggi pada titik 1, tinggi pada titik kedua. Kita anggap bahwa sayap atas dan bawah itu ketebalannya tidak mempengaruhi. Artinya H1 dan H2 itu cenderung sama jika dibandingkan dengan tinggi pesawat dengan permukaan bumi. Jadi makanya dianggap tidak ada perbedaan ketinggian antara kedua sayap pesawat. Karena sekarang kita bicara Bernoulli-nya berlaku di sayap pesawat, bukan di badan pesawat. Nah, karena seperti ini bahwa karena kita bicara di sayap pesawat, massa jenisnya itu nanti adalah tergantung massa jenis bahan pembuatnya. Karena dia sama loh massa jenis, maka boleh dikeluarkan P1 karena hanya sama, berarti H1 sama dengan H2. Iya. P1 plus ini sama dengan P1, tekanan kita kumpulkan, P1 dikurang P1 sama dengan setengah rho V2 kuadrat dikurang P1 kuadrat. Tekanan, ingat, tidak lain adalah gaya bagi satuan luas. Luas sayap pesawat kan sama, nggak ada sayap 1, sayap 2. Dia harus dibuat sama sebenarnya, maka F1 dikurang F2 per A sama dengan setengah rho P2 kuadrat dikurang P1 kuadrat. Yang kemudian kalian tahu bahwa dia adalah ini. Delta F, gaya angkat jarnya tadi. Makanya itu baru muncul gaya angkat. Gaya angkat sama dengan setengah rho P2 kuadrat dikurang P1 kuadrat dikalikan dengan A. Oke? Oke. Nah, nanti Ibu minta kalian untuk menyelesaikan. Nah, ini ada beberapa video. Ada video yang sebenarnya memperlihatkan bagaimana sayap pesawat ini berlaku. Cut dulu dong. Oke, nah ini yang maksudnya beberapa sayap pesawat tadi. Kalau kalian perhatikan ini videonya sekitar 3 menit. Arah angin itu kenapa sayap pesawat dibuat sedinamis mungkin? Nah, kecepatannya ketika kecepatan udara dibuat seberbeda mungkin. Nah, perbedaan arah akan merubah pergerakan dari akan merubah pergerakan dari arah angin ketika bentuknya bergerak berbeda. Oke. Nah, untuk ini kan tadi sudah kita lakukan beberapa hal dan kelompoknya tadi juga udah menjelaskan, memaparkan terkait ini. Jadi ini kebetulan ada tugas yang sudah Ibu siapkan untuk sekalian selesaikan pada simarinya masing-masing. Oke. Nanti dikerjakan secara mandiri, ditunggu pada hari ini sampai sore, nanti jam 4 ya. Oke, dikumpulkan pada simarinya masing-masing. Tadi kan sudah belajar pesawat, jadi sekarang kita nanti akan menghitung bagaimana berapa beban yang mampu diangkut oleh pesawat. Kalian bisa memperhitungkan tuh nantinya beban pesawatnya berapa orang. Kalau rata-rata orang misalnya kan dihitung 80 atau 100 kilo, estimasi berarti kan estimasinya hanya mampu berapa orang yang diangkutnya. Oke. Sebelum ini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, silakan. Kan tadi kalau pesawat kan ada berapa jenis, ada pesawat jet, ada pesawat konvensional. Nah, terutama kan ini kan lagi ada perang ya dulu. Kan ada pesawat yang alien gitu, kalau disambatnya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ada kayak pesawat yang ada terdeteksi kayak suaranya gitu. Sedangkan kayak pesawat yang konvensional biasa kan ada suaranya gitu. Oh, oke.
Kenapa kada terdeteksi pesawat alien ya gitu ya? Padahal harusnya ada suaranya. Oke. Sebelum Ibu jawab pertanyaannya, ada yang coba ngajuin pendapatnya nggak teman-temannya? Boleh, silahkan. Ada? Oke, silahkan. Mungkin kalau menurut ulun pribadi Bu, kan kalau pesawat yang sebut datang seperti pesawat alien itu lebih ke bentuk pesawatnya emang pure dibentuk sedinamis mungkin agar tidak tekanannya itu tidak terlalu banyak perubahan Bu. Jadi tidak ada terjadi percikan-percikan suara gitu atau gesekan-gesekan satu di udara menurut ulun. Oke. Pertanyaannya dulu, kita kan mungkin secara real ya, jujur, mungkin Ibu juga nggak tahu pesawat alien itu bentukannya seperti apa. Ya, tapi yang kita tahu, bener nggak? Atau kalian ada nemu mungkin pesawat alien seperti apa? Bentuknya itu seperti mangkok gitu. Jadi, oke. Jadi lain pesawat alien itu maksudnya pas perang juga. Pesawat perang maksudnya. Oke. Nah ya, ada yang tidak terdeteksi. Oke. Pas disambat pesawat alien, bukan bentuk alien ya. Oke. Nah, enggak, maksud Ibu kan artinya kan pesawat itu kan yang terjadi mungkin saat ini lagi perang seperti itu kan pesawatnya kita nggak tahu bentukan. Artinya tidak ada jurnal ataupun yang mempublish seperti apa, tapi kita bisa memperkirakan dari yang kita pelajari. Satu, yang tadi intinya semua pesawat itu kalau mau terbang harus ada perbedaan tekanan, ya kan, supaya muncul gaya angkat. Itu hanya akan terjadi kalau perbedaan kecepatan. Cara membuat supaya kecepatan udara di samping-samping pesawat itu berbeda, ya tadi dengan mesinnya. Nah, mesinnya kan menghasilkan gaya dorong, gaya menyemburkan udara di sekitarnya. Nah, mungkin kan yang berisik itu sebenarnya katakan mesin. Yang berisik itu mesin. Oke, yang berisik itu mesin. Kalau yang berisik itu mesin itu kan adalah karena supaya gaya yang dihasilkan besar, dia harus menghasilkan sekian banyak kekuatan daya mesinnya. Ini berarti kan dia membuat dayanya besar, tapi suaranya tidak. Nah, itu mungkin teknologi lebih di pembuatan pesawat sebenarnya. Tapi apakah dia pakai prinsip ini, Bu? Jawabannya iya. Biar gimana pun ini iya. Semua benda yang terbang kalian udah tahu bahwa dia karena udara termasuk dalam fluida. Jadi dia harus mengikuti konsep Bernoulli ini. Karena sampai saat ini tidak ada artikel ataupun jurnal yang membantah akan teori ini. Karena walaupun begitu, kalau nanti ada teori yang lain sebenarnya, tapi cenderung ini kan berlaku sampai saat ini. Mungkin itu jawaban dari Ibu, karena belum ada yang tahu bagaimana prosesnya dan bentukan aslinya. Oke. Selanjutnya, tadi sudah Ibu bilang di Simari. Kemudian, ada lagi selain itu? Kalian bisa pikirkan, nah, apa yang menarik pada pembelajaran hari ini? What are new things have you learned today? Oke, apa kira-kira? Ada yang mau mencoba bagian refleksi ini? Silahkan, dari 4 pertanyaan ini mungkin disampaikan menjadi sebuah refleksi pada pembelajaran kita hari ini. Saya, Bu. Oke, silahkan. Mungkin untuk pembelajaran ini kita tidak hanya belajar mengenai konsep bagaimana layang-layang itu terbang, dan juga bagaimana cara pesawat itu untuk terbang. Ini semua didasari oleh konsep Bernoulli, yang dimana konsep Bernoulli sendiri berbunyi kecepatan berbanding dengan tekanan. Oke. Cukup. Oke, terima kasih banyak atas masukan dan tambahan pada bagian perkuliahan kita hari ini. Ini karena sudah pertemuan ke-10 sesuai dengan di rencana pembelajaran kita, rencana pembelajaran semester, semua kelompok kan sudah maju ya di fluida dinamis ini. Maka di pertemuan selanjutnya kita ada UTS, semua materi yang dari kelompok 1 sampai kelompok 10 kemarin. Nah, setelah dari UTS nantinya baru kita akan kalian mulai pengerjaan proyek dan kita diskusi proyek yang kalian lakukan di dalam kelas. Mungkin itu saja dari Ibu. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Sampai ketemu di minggu depan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.